Kucing hitam besar berdiri dan terkejut menyaksikan Qin Chen mulai melihat jalan tanpa akhir. Jalan ini bergabung dengan asal-usul benua Tianwu, membuat Qin Chen seperti dewa. Di depan Qin Chen, seluruh orang di daratan berlutut, budak hitam juga berlutut, Yao Wuming juga berlutut, dan bahkan Murong Bingyun juga berlutut. Mereka tidak dipaksa, tetapi berlutut dari lubuk hati mereka. Mereka mengidentifikasi diri dengan Qin Chen dan menerima khotbah Qin Chen. Bahkan kucing hitam besar memiliki keinginan untuk berlutut dan mendengarkan suara Tao itu. Pengkhotbah tertinggi di surga, hanya yang maha tinggi yang memiliki kemungkinan untuk berkhotbah. Bahkan dewa hanyalah cara transendensi, tidak dapat menyampaikan caranya sendiri. Tetapi sekarang, Qin Chen yang hanya seorang guru suci setengah langkah, sebenarnya mensimulasikan khotbah tertinggi bagaimana dia melakukannya. Gumam kucing hitam besar itu terkejut. Melihat buku asal di kepala Qin Chen, buku asal terlalu mirip dengan kitab guru suci dan berisi banyak peradaban, yang mengejutkan kucing hitam besar itu. Hanya dalam 3 tahun, pertumbuhan Qin Chen jauh melebihi harapannya. Setelah 3 hari, Qin Chen akhirnya mengakhiri khotbahnya. Di atas langit benua Tianwu, kelopak bunga jatuh, dan penglihatan itu terlahir kembali. Semua orang mendapat manfaat besar. Bahkan ada raungan gemuruh di mana-mana. Itu adalah puncak Kaisar Wu menerobos alam suci. Untuk sementara waktu, satu demi satu, dalam sekejap, lebih dari 100 penguasa alam suci dilahirkan kembali. Selain itu, di bawah khotbah Qin Chen, para budak kulit hitam dan Patua Dabei semua melangkah ke alam suci bersama-sama, dan bahkan lelaki tua Qin Batian juga melangkah ke alam suci dalam satu gerakan. Semua orang seperti naga di benua Tianwu. Dan ini baru permulaan. Dengan pemahaman semua orang dalam perbaikan rantai, dapat diharapkan bahwa dalam periode waktu berikutnya, di benua Tianwu, Master Ranah Sein akan muncul tanpa henti, dan era yang luas akan dimulai. Karena terobosan orang-orang ini, asal-usul benua Tianwu juga telah sangat meningkat. Gelombang kekuatan asal mulai mengalir ke tubuh Qin Chen, dan Qin Chen merasa bahwa pikirannya menjadi lebih mudah diakses, dan jiwanya menjadi lebih mudah diakses. Ketelitian, pemahaman tentang jalan Holy Lord, menjadi semakin halus. Kemudian setelah itu, Qin Chen berhenti dan pergi menuju pavilionnya. Chen Er, suara tua yang bersemangat terdengar, dan sosok Qin Chen bergetar, dan dia melihat seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut abu-abu datang dengan penuh semangat. Itu adalah Qin Batian. "Kakek," jawab Qin Chen dengan senyum lembut mekar di wajahnya. Tidak peduli seberapa kuat atau agresif dia di surga, di depan Qin Batian, dia akan selalu menjadi anak kecil. Qin Batian menepuk bahu Qin Chen dengan penuh semangat. Seperti yang diharapkan menjadi cucu dari Qin Batian. Ucap Qin Batian terus berkata. Qin Chen tersenyum. Melihat kakeknya begitu bahagia, hati Qin Chen juga penuh kelembutan. Keluarganya adalah orang yang paling ingin dia lindungi dalam hidupnya. Paman kedua, Sister Ying. Ucap Qin Chen tersenyum pada Qin Yuanzi dan Qin Ying di samping Qin Batian. Qin Yuanzi tidak seterbuka Qin Batian. Meskipun dia adalah paman kedua Qin Chen, dia sangat prihatin dengan Qin Chen dan ibu Qin Chen saat itu. Tetapi pada saat ini, melihat Qin Chen, dia masih sedikit bersemangat. Sebaliknya, Qin Ying masih sangat lembut, tersenyum pada Qin Chen sambil berkata, "Bocah, akhirnya kamu kembali." Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen saat ini, di matanya, Qin Chen selalu menjadi anak kecil yang berlari di belakang pantatnya dan membutuhkan perlindungannya sendiri. Qin Chen tertawa. Qin Batian mendengarkan dan memelototi Qin Ying, meniup janggutnya dan berteriak, "Yinger, kamu pikir Chener seperti kamu? Chener adalah Master Pavilion Chendi, orang yang melakukan hal-hal hebat. Dia pergi keluar, tentu saja sangat sibuk. Chener, jika Anda punya waktu, Anda masih harus kembali dan melihat saudaramu Qin Ying, berapa umurnya, dan tidak tahu bagaimana menemukan seorang pria sehingga kamu bisa memeluk keponakan." "Kakek," setelah Qin Ying terdiam,
dengan garis hitam di wajahnya. Jika Anda harus mencari seseorang seperti Chener, karakter seperti Chener mungkin tidak ditemukan di seluruh benua Tianwu. Qin Batian bersenandung. Qin Chen tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sister Ying begitu menyedihkan, tetapi hatinya sangat hangat. Lagi pula, banyak orang di paviliun Chendi tidak memiliki hubungan darah dengannya. Seiring waktu, terkadang mereka menjadi aneh. Dan rumah tetaplah rumah, dan sanak saudara tetaplah saudara. Mereka tidak akan kehilangan akal karena waktu yang lama, dan mereka tidak akan berpisah karena cucu mereka lebih kuat. Qin Batian berkata, ngomong-ngomong, Chener, bagaimana kabarmu? Anda berada di surga bersama Qian Sui dan yang lainnya. Bagaimana dengan mereka? Anda tidak lagi muda, apakah Anda telah melahirkan beberapa anak laki-laki gemuk di surga? Saya mendengar bahwa surga penuh dengan roh suci. Chener, anakmu lahir di surga, harusnya dia juga luar biasa. Ucap orang tua itu menatap Qin Chen lagi. Qin Chen terdiam. Sekarang giliran Qin Ying untuk tertawa. Biarkan Anda mengolok-olok saya sebelumnya. Sekarang lihat apakah Anda dapat menahan omelan orang tua itu. Bisik Qin Ying. Qin Chen berkata, Qian Sui dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi mereka semua memiliki urusan mereka sendiri. Mereka tidak kembali bersamaku kali ini. Jawab Qin Chen tersenyum pahit. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak, karena takut kakeknya khawatir. Kalau begitu bagaimana dengan nona itu? Mata lelaki tua itu tertuju pada Murong Bingyun. Murong Bingyun telah melihat Pak Tua Qin. Ucap Murong Bingyun buru-buru melangkah maju. Dia tahu Qin Batian adalah kakek Qin Chen, jadi tentu saja dia tidak berani mengabaikannya. Yah, gadis kecil ini terlihat baik. Saya mendengar bahwa Anda adalah putri Sangguan Sier. Chener, Anda tidak boleh memperlakukan gadis ini karena status sebelumnya. Kesalahan orang tua bukanlah kesalahan anak, anak tidak bersalah. Ucap sang kakek mengeluarkan sepotong liontin batu giok dan berkata, orang tua ini tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Saya mendapatkan liontin giok ini di medan perang sebelumnya. Ini telah bersama saya untuk waktu yang lama, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Ucap Qin Batian. Keringat dingin keluar dari dahi Qin Chen. Apakah kakeknya mengakui orang yang salah? Setiap orang yang ingin memeluk cucunya akan dianggap sebagai menantunya. Apalagi, siapa Murong Bingyun? Tuan muda istana berkabut, kenapa diberikan sepotong batu giok seperti itu? Siapa yang tahu bahwa Qin Chen belum berbicara? Murong Bingyun telah melangkah maju, mengambil liontin batu giok dengan gembira, dan berkata dengan penuh semangat, Jasper surga ajaib lilin merah, tetesan embun yang indah dan menawan, batu giok yang bagus, terima kasih kakek Qin, aku sangat menyukainya. Ucap Murong Bingyun memegang liontin batu giok, memancarkan sikap seorang wanita kecil, sangat pemalu, bahkan wajahnya memerah karena kegembiraan. Qin Chen tidak bisa membantah tetapi melirik Murong Bingyun. Apakah orang ini terlalu pandai berakting? Namun, agar tidak membuat orang tua itu sedih, Qin Chen tidak mengeksposnya. Sao Chen, pada saat ini, Zhao Lingshan dan Zi Sun maju ke depan, dan mereka memandang Qin Chen sambil tersenyum, dengan emosi tak dikenal di mata mereka. Qin Chen menyapa, itu kalian berdua, apa keduanya baik-baik saja? Jawab Qin Chen tersenyum dan berkata, memikirkan waktu di 5 kerajaan, sekarang setelah dia memikirkannya, itu masih sangat indah. Kedua wanita itu dengan lembut berkata, menganggukkan kepala mereka, hangat seperti batu giok. Chen kecil, aku sudah meminta seseorang untuk menyiapkan jamuan makan, ayo pergi ke paviliun dan membicarakannya. Kata budak hitam itu tiba-tiba. Fu Qiankun, Mo Yuanbai, Lao Yuan, dan Gu Zun juga melangkah maju. Baiklah, jawab Qin Chen melangkah ke aula paviliun Chendi terlebih dahulu. Dalam acara seremonial, Qin Chen secara alami tidak akan repot-repot mengurusi banyak hal. Dan untuk mengenang kejadian hari ini,
Qin Chen dibuatkan patung megah sebagai pengingat bahwa Qin Chen pernah menyelamatkan benua Tianwu. Saat ini di Deat Canyon, embusan angin tak terbatas melolong seperti hantu. Ini adalah salah satu tempat terlarang teratas di domain seni bela diri benua Tianwu. Jika Laut Guntur pernah menjadi tempat terlarang, tetapi pinggiran luarnya dapat membuat orang mengeraskan daging, begitu banyak master kaisar bela diri yang menginginkannya, maka Deat Canyon, itulah jadi yang sebenarnya, tidak ada prajurit akan datang ke sini. Karena dikabarkan bahwa prajurit yang jatuh ke ngarai kematian tidak pernah selamat. Ini adalah jadi, yang dapat menelan semua prajurit yang memasukinya, seperti jurang maut. Tidak ada yang tahu bagaimana Deat Canyon terbentuk. Itu tampaknya telah ada di sini sejak zaman kuno, dan tidak dapat diakses selama ribuan tahun. Berdiri di atas Deat Canyon, Qin Chen terdiam, bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, dia dikejar dan dibunuh oleh Feng Xiaoyu dan Sang Guanxier. Pada saat terakhir, dia melompat ke Deat Canyon dan menemukan jalannya sendiri. Pada akhirnya, dia tidak mati. Dia secara tidak sengaja terlahir kembali di tubuh baru di negara bagian Daqi saat ini. Kehidupan yang sama sekali baru. Ketika dia datang ke Deat Canyon lagi, Qin Chen merasa seperti mengenang masa lalu. Dia berdiri di langit di atas Deat Canyon, menatap ke bawah. Di ngarai, angin hitam meraung seperti iblis yang membuka mulut besar dan melahap segalanya. Qin Chen datang ke Deat Canyon kali ini tidak hanya untuk menjelajahi tempat terlarang dari kehidupan sebelumnya, tetapi yang lebih penting, untuk mencari sahabatnya Ji Wuxue. Wuxue, aku terlambat, tidak peduli apakah kamu hidup atau mati, aku akan menemukanmu kembali, ucap Qin Chen melompat ke Deat Canyon dalam sekejap, dan kesadaran spiritualnya yang setengah langkah Saint Master sudah tersapu seperti lautan. Kesadaran spiritual Qin Chen saat ini sangat kuat sehingga satu pikiran saja sudah cukup untuk menyapu seluruh benua Tianwu, tetapi ada beberapa area terlarang yang tidak dapat langsung disapu Qin Chen. Deat Canyon ini secara alami adalah salah satunya. Itulah sebabnya Qin Chen ingin datang sendiri. Kesadaran spiritualnya dengan cepat meresap. 10 mil, ribuan mil. Deat Canyon ini berjarak puluhan ribu mil jauhnya, dan itu belum berakhir. Dan yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa setelah ribuan mil, kesadaran Qin Chen benar-benar gelap, seolah-olah terhalang dan tertelan. Deat Canyon ini setidaknya adalah tanah terlarang bagi Holy Lord, dan bahkan, itu bukanlah tanah terlarang biasa bagi Holy Lord. Fikir Qin Chen ingin tahu tentang Deat Canyon. Awalnya, dia pikir dia bisa mengintip ke dasar Deat Canyon secara langsung, tapi sekarang, dia langsung mengerti bahwa Deat Canyon jelas tidak mudah. Huff, lalu turun dan lihatlah. Ucap Qin Chen juga seorang ahli seni yang berani, dan dia memiliki banyak keraguan tentang Deat Canyon. Jika dia jatuh ke ngarai saat itu, apakah mayatnya juga akan berada di bawah ngarai? Qin Chen melompat ke bawah dan dengan cepat terbang menuju bagian bawah Deat Canyon. Embusan angin yang tak terbatas melolong. Qin Chen melihat bahwa ngarai kematian di bawah 10.000 li adalah sangat gelap, dan kehidupan yang menakutkan benar-benar menyelimuti ruang ini. Tampaknya jiwa-jiwa kesal yang tak terhitung jumlahnya menangis di bawahnya, sungguh menyeramkan. Apakah ini beberapa jenis kekuatan jiwa? Jiwa yang marah. Gumam Qin Chen mendengar serangkaian suara tangisan dan lolongan hantu, mencoba memasuki pikiran Qin Chen dan membingungkan jiwa Qin Chen, tetapi Qin Chen tetap tidak bergerak. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jiwa-jiwa biasa tidak dapat membingungkannya sama sekali. Kekuatan jiwa ini dapat dengan mudah mengambil jiwa dan vitalitas Tuan Kaisar Wu, tetapi untuk Qin Chen, mereka masih terlalu lemah. Dia bahkan bisa menahan dampak jiwa dari Lord of Abyss Demon, bagaimana dia bisa takut dengan ancaman di sini. Kemudian Qin Chen terus memasuki ribuan mil dalam sekejap, dan tiba-tiba, telinganya terus menderu seperti hantu, cakar berdarah tampaknya menembus tubuhnya. Tetapi ketika Qin Chen melepaskan api bencana,
hantu merah itu seperti melihat musuh besar, dan ada tangisan yang lebih menyedihkan, lalu menghilang ke dalam kehampaan ini. Karena api bencana dan api dunia bawah adalah api asal dari bencana tertinggi alam iblis. Ketika tubuh Qin Chen mendarat, dia merasa seolah-olah dia telah menginjak tanah. Dalam sekejap, energi kematian tak berujung di sekelilingnya menyelimutinya, mencoba menyelimuti vitalitasnya, tetapi itu ditelan langsung oleh api bencana dan api dunia bawah, dan dia tidak menimbulkan pengaruh apapun pada Qin Chen. Meskipun Deat Canyon adalah area terlarang teratas di benua Tianwu, selalu ada orang yang tidak takut maut menerobosnya. Selama bertahun-tahun, mayat di Deat Canyon menumpuk seperti gunung, dan napas suram menyebar ke seluruh ngarai. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat ini sebanding dengan 18 lapisan neraka. Jika Qin Chen tidak kuat, hanya napas suram ini akan bisa membunuhnya. Setidaknya orang kuat Wudi tidak akan bisa memasukinya. Mungkinkah Ji Wuxue telah meninggal di sini? Hati Qin Chen bergetar. Serangan necromantik seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Qin Chen, tetapi bagi seorang Wudi seperti Ji Wuxue, itu jelas merupakan mimpi buruk dan bisa jatuh dalam sekejap. Bisakah Ji Wuxue bertahan di sini? Ini hanyalah kehidupan dengan 9 kematian, tidak, bahkan 10 kematian. Kekuatan jiwa Qin Chen menyebar, dan hatinya tenggelam sepenuhnya. Dia tidak lagi menahan kemungkinan Ji Wuxue masih hidup, berusaha menemukan tubuh Ji Wuxue. Namun, ada mayat yang tak terhitung jumlahnya di sini. Setelah jiwa Qin Chen menyapunya, dia tiba-tiba tidak menemukan aura mayat Ji Wuxue. Bukankah Ji Wuxue mati di sini? Gumam Qin Chen terkejut. Mustahil, dengan kekuatan Kaisar Wuxue Ji Wuxue, meski dia kuat, dia belum pernah mencapai puncak Kaisar Wu. Selama dia masuk ke sini, dia pasti akan mati. Tidak mungkin untuk pergi jauh dalam satu langkah. Selain itu, Ji Wuxue telah jatuh selama lebih dari 300 tahun. Menurut kebenaran, tubuhnya seharusnya berada di permukaan dasar ngarai, lapisan atas mayat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Qin Chen memindainya lagi, tetapi tidak menemukan mayat Ji Wuxue sama sekali, bahkan mayatnya sendiri di kehidupan sebelumnya. Qin Chen dengan hati-hati mencari di sini, indera ilahinya mencari inci demi inci, tetapi dia masih tidak dapat menemukan tubuh dirinya dan Ji Wuxue. Saya jatuh langsung dari Deat Canyon di kehidupan terakhir. Saya kehilangan kesadaran setelah jatuh ke dalam ngarai. Menurut alasannya, ada 2 kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa buku kuno misterius itu membawa jiwaku kembali ke masa kini 300 tahun kemudian. Pertama-tama, mayatku pasti masih ada di sini, dan seharusnya ada di dekat sini. Tidak bisa lebih jauh, tapi kenapa tidak bisa ditemukan? Fikir Qin Chen mengerutkan kening. Mungkinkah buku kuno misterius itu membawaku kembali 300 tahun kemudian, dengan tubuhku juga diambil? Terlepas dari ini, Qin Chen tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Tetapi jika ini masalahnya, bagaimana dengan mayat Ji Wuxue? Mengapa tidak ada di sini? Qin Chen bisa merasakan bahwa beberapa mayat di sini belum lama. Ada yang berumur ratusan tahun, ada yang ratusan, dan bahkan ada mayat yang baru saja mati puluhan tahun. Atau mungkinkah ada makhluk lain di Deat Canyon ini yang akan mengambil mayat di sini? Tapi mengapa mereka mengambil mayat Ji Wuxue dan aku? Sedangkan masih banyak mayat orang lain di sini. Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu, Ji Wuxue masih hidup dan mengambil mayat dari kehidupan sebelumnya, tetapi kemungkinan ini terlalu rendah, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak mungkin. Faktanya, berdasarkan basis kultivasi Qin Chen saat ini, tubuh kehidupan sebelumnya tidak terlalu penting baginya. Dalam kehidupan ini, dia adalah orang yang benar-benar baru. Dia hanya ingin menemukan tubuh untuk memahami masa lalu dan mengubur masa lalunya. Tentu saja, dia tidak menginginkan tubuhnya tergeletak di tempat seperti itu. Jangan pikirkan itu. Setidaknya tubuh Ji Wuxue dan aku tidak ada di sini.
Pergi ke kedalaman Deat Canyon dan lihatlah. Mungkin ada beberapa keuntungan. Ji Wuxue belum tentu jatuh. Bagaimanapun, dia adalah orang-orang yang telah memasuki ranah rahasia keluarga Ji dan diwarisi dari leluhur keluarga Ji. Leluhur keluarga Ji harus menjadi tuan dari guru suci keluarga Ji. Jika Ji Wuxue telah mendapatkan warisannya, itu mungkin belum tentu jatuh di sini. Tiba-tiba, mata Qin Chen menyala. Ini benar-benar mungkin. Qin Chen menjadi bersemangat segera. Pikiran Qin Chen bergerak, dan kekuatan jiwanya langsung menyebar, dengan hati-hati memahami segala sesuatu di sekitarnya.